Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas metode Northwest Corner pada model transportasi. Di sini ada contoh kasus, di mana pada contoh kasusnya di sini kita mempunyai 3 buah pabrik, yaitu P1, P2, dan P3, dan kita punya 5 buah gudang, yaitu G1, G2, G3, G4, dan G5. Di mana untuk masing-masing demand atau kebutuhan dari gudang 1 adalah 400, gudang 2 400, gudang 3 500, gudang 4 400, gudang 5 800, dan supply pada pabrik P1 adalah 800, pada pabrik P2 600, pada pabrik 3 adalah 1100. Dimana pada mode transportasi antara demand dan supply ini harus berimbang, ya. 400 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 400 ditambah 800 adalah 2500. Untuk supply-nya 800 ditambah 600 tambah 1100 adalah 2500. Maka ini sudah imbang. Nah, kita akan mencari pengalokasian sumber daya di mana demand-nya sama dengan supply-nya. Pada metode Northwest Corner, caranya adalah yang pertama kita mulai dari tabel kiri paling atas. Di sini kita lihat untuk demand-nya dibutuhkan 400. Supply-nya adalah 800. Maka kita taruh dulu untuk demand kebutuhan di sini adalah 400. Nah, di sini sudah full untuk pada gudang 1. Maka kalau sudah full, kita tidak bisa lagi menambahkan di bawahnya. Maka kita pindah ke sebelahnya. Jadi dimulai dari kiri atas ke kanan. Kalau ke kanan sudah penuh, maka boleh ke bawah. Kita cek dulu supply-nya. Di sini masih ada 800. 800 dikurangi 400, ketemu 400. Sudah full supply. Di sini juga demand-nya sudah 400, maka sudah full. Maka kita bisa turun ke bawah. Nah, begitu kita turun ke bawah, ternyata untuk demand di G2 ternyata sudah full 400, maka 0. Berarti kita tidak bisa lagi mengalokasikan sumber dayanya di sini. Maka kita pindah ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan kita punya demandnya sebesar 500. Kita tulis lagi 500. Nah, yang di supply-nya butuhnya 600, berarti masih ada sisa. Maka kalau masih ada sisa bisa kita isi lagi. Berapa tadi? 500, 600, di sini adalah 100. Sudah penuh ya, 500 sampai 100 adalah 600. Nah, di sini masih ada sisa. Sisanya berapa? Kita demand-nya kebutuhan yang 400, tapi yang baru disuplai adalah 100. Maka di sini kita bisa taruh 300. Maka 100 tambah 300 demand-nya terpenuhi, yaitu 400. Selanjutnya kita ke kanan. Ke kanan kita ada berapa? Supply-nya di sini 1100. Yang baru terpenuhi adalah 300. 300 sisanya adalah 1100 dikurangi 300 adalah 800. Pas ya dengan ini. Nah, maka kita hitung antara demand dengan supply-nya sama tidak. Yang pertama 400 400, 400 400, 500 500, 100 tambah 300 400, 800 800. Lalu kita cek untuk supply. 400 400 800, 500 tambah 100 adalah 600, 300 tambah 800 adalah 1100. Maka untuk pengalokasian sumber daya yang sudah kita tentukan di sini adalah sudah mencapai seimbang antara kebutuhan demand dengan supply-nya. Maka kalau sudah ketemu, tinggal kita hitung berapa biaya yang dibutuhkan. Kita hitung dari yang tadi titik yang sudah kita alokasikan. Di sini adalah yang G1, maka kita hitung berapa alokasinya. Berarti 400 dikali 50 ditambah 400 dikali 80 ditambah 0 tidak dihitung ya. Kita ke sini 500 dikali 70 ditambah 100 dikali 60 ditambah 300 dikali 60 ditambah 800 dikali 40. Maka hasilnya adalah 1.430.000. Ini adalah biaya yang dihasilkan ketika kita menggunakan metode Northwest Corner. Selanjutnya, metode yang kedua yang akan kita bahas adalah metode
list cost ya. Ini adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusinya terkecil. Nah, untuk metode list cost aturannya adalah yang pertama kita cari sel yang biayanya paling kecil. Lalu yang kedua, sesuaikan antara demand dengan kapasitas atau supply-nya. Lalu yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali lalu cari total biayanya. Jadi kita cari dulu di baris pertama. Mana sel yang biayanya paling kecil? Ini 50, 80, 60, 60, 30. Maka yang biayanya paling kecil adalah yang ini ya, 30. Maka di sini kita isi permintaannya berapa? Di sini dia butuhnya adalah 800, supply-nya 800. Maka bisa kita isi di sini 800. Berarti sudah full ya, karena ini sudah terpenuhi 800, ini juga sudah terpenuhi, maka yang di sini 0. Tidak ada lagi, sudah teralokasi di sini di G5. Selanjutnya 40, 70, 70, 60, 50. Yang paling kecil yang mana? 40. Kita isi. Berapa demandnya? Dia butuhnya 400. Dia butuhnya 400, tapi supply-nya masih punya 600. Berarti masih ada sisa 200. Maka kita cari yang paling kecil setelah 40 berapa? Adalah 50. Tapi 50 ini sudah penuh di sini 800. Jadi tidak bisa. Maka kita cari yang lebih besar dari 50 tapi juga bukan yang paling besar. Selanjutnya adalah berarti 60. Maka 60 kita bisa isi. Tadi alokasinya baru 400, sedangkan supply-nya ada 600, berarti kurangnya 200. Maka sudah 400 ditambah 200, 600. Sudah full ya untuk supply-nya. Selanjutnya yang ketiga, baris ketiga. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 80, 40, 60, 60, 40. Di sini ya, ini belum ada demand 40. Kita isi berapa? 400. Maka ini sudah full demandnya. Setelah 40 yang paling kecil adalah 60. Coba kita bergerak ke sebelah kanan ya. 40, 60. Ini belum ada demand. Kita bisa masukkan ke sini 500. Sudah maksimum belum? Sesuai belum? Demandnya adalah 400, supply-nya adalah 1100. 400 tambah 500, 900. Masih kurang 200. 1100 dikurang 900. Di sini 200. Nah, sudah seimbang belum antara demand dengan supply? Kita cek dulu. P1 800 sama ya. P2 400 tambah 200 600. P3 400 tambah 500 tambah 200 1100. Ini sudah sesuai untuk pabriknya, supply pabrik P1, P2, P3 sudah sesuai. Lalu kita lihat demandnya. G1 400, ini juga 400. 400 400, 500 500, 200 200, sudah 400, 800 800. Maka sudah seimbang antara demand dengan supply-nya, yaitu sama-sama 2500. Nah, berarti sudah ketemu. Kalau sudah ketemu tinggal kita hitung biayanya. Berapa biayanya? Kita hitung. Yang ada isinya saja yang kita hitung ya. Berarti ini 800 dikali 30 ditambah ini 400 dikali 40 ditambah ini 200 dikali 60 ditambah ini 400 dikali 40 ditambah ini 500 dikali 60 ditambah ini 200 dikali 60. Maka hasilnya adalah 1.100.000. Ini kalau kita menggunakan metode list cost. Hasilnya lebih murah dibandingkan yang tadi pertama, metode northwest corner. Biayanya yang ditimbulkan adalah 1.430.000. Sedangkan kalau kita pakai list cost atau biaya terkecil itu adalah ketemunya 1.100.000. Oke, yang selanjutnya adalah metode yang ketiga atau metode VAM. Nah, pada metode VAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Lalu pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya paling kecil. Cara ini kita lakukan secara berulang sehingga semua produk sudah dialokasikan. Ya.
Baik, kita hitung dulu selisihnya. Baris pertama yang terkecil adalah 30 ya. Setelah 30 yang terkecil adalah 50. Maka kita hitung selisihnya, yaitu 50 dikurangi 30. Hasilnya adalah 20. Lalu baris kedua, yang terkecil pertama adalah 40. Terkecil setelah 40 adalah 50. Maka 50 dikurang 40. Hasilnya adalah 10. Lalu baris ketiga, yang terkecil adalah 40. Setelah 40 ada lagi 40 lagi. Maka 40 dikurang 40 sama dengan 0. Nah, sudah menghitung selisih untuk baris, kita hitung selisih untuk kolom. Yang paling kecil adalah 40. Selanjutnya 50. Maka 50 dikurang 40. Hasilnya adalah 10. Selanjutnya kolom kedua. Paling kecil 40. Setelah 40 adalah 70. Maka 70 dikurangi 40. Hasilnya adalah 30. Selanjutnya kolom ketiga, paling kecil adalah 60. Selanjutnya lagi 60. 60 dikurangi 60, hasilnya adalah 0. Untuk kolom kelima, yang paling kecil adalah 30. Selanjutnya 4. Ini dulu. 60 dengan 60. 60 dengan 60 sama dengan 0. Selanjutnya kolom kelima, yang paling kecil adalah 30. Selanjutnya setelah 30 adalah 40. Maka kita kurangi 40 dikurangi 30. Hasilnya adalah 10. Maka kita cari yang paling selisihnya paling besar. Yang pertama adalah 20, 10, 0, 10, 0, 0, 30, 10. Nah, setelah kita menghitung selisih, yang dicari adalah yang menghasilkan selisih paling besar. Di mana yang selisih paling besar? Berarti adanya di sini, ya. Nah, ada di kolom G2. Maka kolom G2 kita cari setelah ketemu selisih paling besar. Ini kan terpilih nih. Nah, sudah terpilih, kita cari biayanya yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Ini 80, ini 70, ini 40. Maka yang paling kecil adalah yang 40. Maka kita bisa alokasikan ke kolom atau sel G2. Maka kita langsung alokasikan. Demandnya berapa? 400. Ya, ini adalah menghitung untuk yang selisih pertama. Lalu kita baru mengalokasikan satu sumber daya di sini ya, yaitu pada kolom G2. Maka sekarang kita hitung lagi. Hitung lagi dengan cara sama seperti yang tadi kita hitung. Pada waktu menghitung selisih yang pertama, tadi karena sudah kita alokasikan 400 di G2, maka suplainya sudah berkurang 1100 dikurangi 400. Ya, ini nantinya akan kita pakai lagi pada waktu menghitung apakah sudah sesuai supply dengan demand-nya. Nah, sekarang kita hitung selisih S2-nya. Caranya sama seperti tadi, kita hitung dulu selisih antara biaya terkecil dengan di atasnya, ya. Maka yang paling kecil di sini adalah tadi berapa? 30, selanjutnya adalah 50. Untuk kotak yang sudah tadi kita hitung, ini tidak dipakai lagi, tidak perlu dihitung lagi, ya. Maka ini ya, 50 dengan 30. 50 dikurang 30 hasilnya adalah 20. Selanjutnya untuk baris kedua, 50 dengan 40 yang paling kecil ya. 50 dikurangi 40 hasilnya adalah 10. Selanjutnya di P3. P3 adalah ini ya, 40 dengan 60 paling kecil. Yang ini sudah tidak bisa dihitung lagi ya, karena tadi kan sudah dipakai, sudah dialokasikan, maka tidak bisa lagi 40 dikurangi 40, karena ini sudah dipakai, maka kita ambil yang sebelah sini, 40, setelah 40 yang paling kecil lagi adalah 60. Maka 60 dikurangi 40, hasilnya adalah 20. Lalu kita hitung untuk yang kolom. Kolomnya adalah 50 dikurangi 40, 10. Yang ini tidak perlu kita hitung ya, karena sudah dialokasikan, sudah ada. Berarti kita langsung ke sini, yaitu 60 dengan 60. 60 dikurangi 60 hasilnya adalah 0. Selanjutnya yang sini G4, 60 dengan 60. 60 dengan 60 hasilnya adalah 0. Selanjutnya yang ini 30 dengan 40 ya. 40 dikurangi 30 hasilnya adalah 10. Nah, setelah itu kita cari yang paling alokasi biayanya paling besar. 20, 10, 20, 10, 0, 0, 0, 10.
Maka yang paling besar adalah mana? Yang ini ya, 20. Ini juga 20. Maka ini bisa kita isi ya. Dimana berarti mengisinya? Kita isi dulu di baris pertama. 20 kita cari biayanya paling kecil. Ini 50, 80, 60, 160, 30. Maka yang paling kecil ada di sini ya, biayanya 30. Maka kita isi. Berapa kebutuhannya? Di sini adanya butuhnya adalah 800. Maka kita isi di sini 800. Sudah sesuai ya? Sudah. Selanjutnya yang ini kita isi ya, karena ada dua tadi yang sama besar, maka kita isi yang di sini. Di sini kita cari yang paling kecil biayanya. Oh, yang di sini sudah kita isi ya. Jadi tidak perlu lagi kita isi ya. Maka sudah selesai untuk selisih tahap kedua. Berarti ini sudah sisa ya. Salah ya, mengisinya bukan di sini. Yang paling kecil tadi adalah 30 ya. 30 berarti di sini kita isi 800. Ini sudah sama ya. G5 suplainya 800, kebutuhan demandnya adalah 800. Jadi sudah seimbang antara demand dengan supply. Oke, selanjutnya kita hitung selisih yang ketiga. Selisih yang ketiga. Jadi ini kita akan terus menghitung selisihnya sampai semuanya sudah terpenuhi antara demand dengan supply. Selisih yang ketiga. Untuk kolom untuk baris P1 ini sudah diisi, sudah didapat alokasi, makanya kita 0 ya, tidak usah lakukan lagi menghitung selisih. Ini juga sudah G2, G5, maka kita hitung sisanya yang belum tadi ada selisihnya, yang belum terpilih alokasi selisihnya. Kita hitung ulang lagi dari awal. Berarti ini yang belum adalah 40, 70, 60 dan 50. Maka yang paling kecil adalah, oh ini sudah ya, sudah dipakai. Ini berarti kita bikin 0 seperti ini, karena ini sudah dipakai tadi ya. Ini berarti yang bisa kita hitung ini adalah 40 dan 80. Maka langsung kita isikan 80 dikurangi 40, maka hasilnya adalah 40. Selanjutnya kita ke sini, ini sudah dihitung di sini ya. 70 dikurangi 60, hasilnya adalah 10. Lalu yang ini 60 dan 60 dikurangi 60, hasilnya adalah 0. Ini sudah dihitung ya, kita langsung tinggal hitung 0 nya. Maka ketika selisihnya semua sudah ketemu, kita cari selisih yang paling besar. Ini 0, ini 20, ini 0, ini 40, ini 0, ini 10, ini 0, ini 0. Maka yang paling besar adalah nilainya 40. Maka kita cari, ini pasti ada di G1, tapi kita cari biaya yang paling kecil, yaitu 40. Ada biaya yang 40, ada 80. Yang kita ambil biaya paling kecil 40. Maka langsung kita alokasikan berapa? 80. Maka yang bisa kita hitung selisihnya adalah 80 dikurangi 40. Hasilnya adalah 40. Selanjutnya ini 60 dan 70 ya. 70 dikurangi 60, hasilnya adalah 10. Selanjutnya 60 dengan 60. 60 dikurangi 60, hasilnya adalah 0. Berarti ini sudah semua, tinggal kita cari yang paling besar yang mana? 0, 20, 0, 0, 0, 10, 0, 40. Maka yang paling besar ada di 40 selisihnya. Maka setelah ketemu yang paling besar, kita cari biaya yang paling kecil yang mana? Antara 40 80, yang paling kecil adalah 40. Maka ini kita isi alokasikannya di sini, yaitu 400. Ya. Maka kita tinggal hitung lagi untuk selisih yang selanjutnya. Tadi sudah selisih ketiga ya, berarti kita hitung selisih keempat. Selisihnya kan kita hitung terus sampai dia kebutuhan demand dan supply-nya seimbang. Kita hitung selisih yang keempat. Oke, kita hitung selisih yang keempat. Ini sudah 0 ya, ini sudah dapat. Ini juga sudah 0, ini juga sudah 0, ini juga sudah 0. Yang belum 0 tinggal yang ini, 1, 2, 3, dan
4. Kita hitung lagi selisihnya sama seperti tadi. Tersisa 2 kotak ini yang belum ada nolnya ya. 70 dikurangi 60. 70 dikurangi 60 adalah 10. Lalu yang di bawah ini 60 dengan 60. 60 dikurangi 60 hasilnya adalah 0. Lalu kita hitung kolom 70 dengan 60. 70 kurang 60. 70 kurang 60 hasilnya adalah 10. 60 kurang 60 hasilnya adalah 0. Maka kita cari yang paling besar. 0, 10, 10, 0, 10, 0. Maka kita ambil yang paling besar ya, 10. Dan ini memang belum ada lokasinya. Kita taruh di biaya paling kecil, 60. Langsung kita masukkan 500. Kebutuhannya adalah 500. Selanjutnya ini sudah, berarti kita ke sini selanjutnya karena ini sudah terpenuhi. Kita ke sini yang 10. 10 berapa di sini? Yang paling kecil adalah 70 dengan 60. Berarti 60 yang paling kecil ya. Berarti kita taruh berapa? Di sini sudah ada 400, suplainya 600, berarti 600 kurang 400 adalah 200. Berarti yang bisa kita supply di sini hanya selisihnya yaitu 200. Selanjutnya di sini masih tersisa ya. Kita butuhnya 400, tapi yang baru ada di sini di gudang P2 adalah 200. Maka kita bisa masukkan di sini adalah sebanyak 200. Sisanya 200. Oke, sekarang kita cek semua. Antara demand dengan supply sudah berimbang belum? Ini 800 benar ya. 400 tambah 200 600. 400 tambah 500 tambah 200 1100 ya. Ini kurang 200. 400 500 900 1100. Seimbang ya, 1100. Lalu ini 400 500 200 tambah 200 400 800 800. Maka sudah seimbang ya. Maka bisa kita hitung total biayanya. Total biaya ini kita hitung dari sini dulu deh ya. Pertama dulu. Berarti Z-nya adalah 800 kali 30 ditambah 400 dikali 40 ditambah 200 dikali 60 ditambah 400 dikali 40 ditambah 500 dikali 60 200 dikali 60 sudah habis ya. Maka hasilnya adalah 1.100.000. Hasilnya sama dengan yang tadi metode list cost ya. Jadi tadi kita sudah punya 3 hasil, ada yang metode northwest corner, metode list cost, dan metode VAM. Hasilnya untuk list cost dengan VM sama yaitu 1.100.000. Jadi kita bisa pakai alokasi pada mode VAM atau dengan metode list cost karena hasilnya sama-sama biayanya paling murah yaitu 1.100.000. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.